sejak saya pakai MacBook dan pindah dari Windows ke macOS, cara saya menggunakan komputer atau menggunakan laptop ya, itu berubah drastis, 180 derajat bedanya. Dan di video ini saya mau share cara saya nge-setup laptop saya dan setup yang saya pakai saat ini ya. Saya coba lepas kameranya aja deh. Nah, ini setup yang saya pakai sekarang ini ya. Jadi saya ngetiknya sekarang itu pakai keyboard yang ada di laptop. Mouse tetap ada, walaupun jarang saya pakai sekarang ini. Saya lebih banyak pakai trackpad. Kalau pergi keluar pun saya nggak bawa mouse lagi karena ya sekarang lebih nyaman aja pakai trackpad aja langsung. Dan untuk monitor saya pakai dua, walaupun ini saya matikan semua ya. Yang pertama ini monitor 27 inch, yang satunya lagi 15 inch yang lebih kecil. Ini monitor portable, pakai USB-C aja. Dan laptop ini memang support tuh 3 monitor sekaligus ya, jadi termasuk monitor yang ada di laptopnya. Ini sedikit berbeda dengan setup Windows yang biasa saya pakai, karena ketika saya pakai Windows, saya tuh nggak bisa pakai setup seperti ini ya. Jadi monitor 2 di stack atas dan bawah seperti ini. Kalau di Windows itu nggak mungkin, nggak enak lah untuk dipakai menurut saya. Alasannya menurut saya karena kalau di Windows itu bagian atasnya itu kan nggak ada menu barnya. Kalau di macOS bisa dilihat di sini tuh ada menunya ya. Semoga kelihatan ya. Tapi kan kalau di Windows itu kan taskbar-nya cuma ada satu di bawah. Sedangkan di macOS itu ada dua ya, yang satu di atas dan yang di bawah itu ada yang namanya dock atau kayak semacam taskbar, dan yang di atas itu menunya. Kalau di Windows itu karena gimana ya? Karena atasnya tuh nggak ada batasnya. Ketika kita menggunakan monitor disusun secara stack atas dan bawah, itu jadi sering salah klik. Karena kalau untuk di Chrome, tabsnya itu kan nggak ada batasnya ya di atasnya ya. Jadi ketika kita ya nempel antara monitor atas dan monitor bawah, jadi sering salah ngeklik aja. Tapi kalau di macOS itu nggak ada masalah. Jadi saya baru ngerti kalau ternyata kan banyak ya, saya sering lihat setup komputer dengan dua monitor atas dan bawah. Bisa satunya yang di bawah biasanya pakai laptopnya atau pakai monitor eksternal juga. Saya baru tahu kalau itu bisa dilakukan dengan nyaman dengan menggunakan macOS. Kalau dengan menggunakan Windows, ya sudah kurang oke lah ya. Jadi kalau di Windows biasanya saya taruh monitornya tuh di samping, jadi kanan kiri gitu ya. Dan menurut saya oke. Sedangkan kalau di macOS itu nggak ada masalah. Setup yang agak sedikit berbeda yang kedua itu adalah pakai shortcut semuanya. Bahkan saya sekarang nggak pakai dock. Kalau bisa dilihat di sini, dock saya itu sudah saya hidden semua ya. Saya pakai sistem refill seperti ini, dan ini hampir nggak pernah saya pakai sama sekali. Jadi semuanya saya gunakan untuk berpindah aplikasi itu menggunakan Spotlight. Tapi tadinya saya pakai Spotlight, terus saya menemukan dapat rekomendasi dari teman, dari manajer saya sebenarnya, untuk pakai aplikasi namanya Raycast. Dia seperti Spotlight juga, tapi lebih banyak fiturnya aja sih ya. Jadi itu digunakan untuk berpindah aplikasi. Caranya sangat mudah sekali. Saya tunjukin aja deh ya. Yang perlu ditekan tuh hanyalah saya pakai command space, dan nanti akan ada prompt seperti ini, dan kita tinggal klik aja aplikasi yang kita mau. Misalnya saya mau pindah ke aplikasi lokal, Flywheel. Saya pencet L dan akan otomatis ya. Ini daftar aplikasinya ini berdasarkan ranking. Jadi semakin sering kita pilih itu akan ada di atas. Kita tinggal L dan enter, dan dia akan berpindah aplikasi dengan cukup cepat. Jadi sudah nggak perlu lagi untuk menggunakan taskbar dan pakai mouse dan pakai panah itu ya, dipilih satu terus pindah aplikasi dan lain sebagainya.
Dan sekarang saya jadi jauh lebih cepat untuk bekerja menurut saya. Tapi memang butuh penyesuaian sekitar mungkin 2-3 hari lah ya, untuk bisa muscle memorinya bisa jalan. Dan ya, cuman itu aja sih ya, setup yang menurut saya sangat-sangat berbeda. Dan ternyata jumlah aplikasi yang saya pakai itu nggak sebanyak itu ya. Oh ya, satu lagi yang berbeda adalah kalau dulu di Windows, semuanya saya taruh di browser. Aplikasi apapun, daripada install aplikasi, kalau ada versi webnya, saya menggunakan versi webnya. Jadi semuanya saya taruh di Chrome, semuanya saya taruh di tab sendiri, dan satu Windows Chrome itu saya isi aplikasi-aplikasi yang terus terbuka 24 jam. Setiap kali saya kerja tuh saya ngeliatin itu. Ada WhatsApp, ada Slack, ada email, Gmail, ada Google Calendar, ada aplikasi Teamwork gitu yang saya pakai untuk project management, dan beberapa browser, dan di satu browser itu, satu Windows browser itu semua notifikasi ada di situ. Jadi itu saya pakai untuk, ya ini adalah primary, saya ngecek semua kerjaan saya gitu ya. Untuk tambahan kerjaan yang lainnya, saya menggunakan Windows terpisah. Misalnya ada kerjaan dari project A, saya buka Windows baru dan saya kerja di situ. Kalau di macOS ini, setupnya sedikit berbeda. Semua aplikasi yang ada aplikasinya, saya install aplikasinya. Misalnya WhatsApp, kalau dulu saya lebih suka WhatsApp-nya versi web, sekarang saya install versi dedicated WhatsApp. Begitu juga untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya, misalnya Slack, dan lain sebagainya. Bahkan yang tidak ada aplikasinya pun saya install menggunakan PWA. PWA itu Progressive Web Apps. Jadi saya install sebagai aplikasi standalone, tapi sebenarnya buka browser aja. Misalnya kayak YouTube, YouTube Musik, Netflix, dan lain sebagainya. Dulunya itu saya selalu buka Chrome browser dan saya buka dari situ. Tapi kalau di macOS, karena saya menggunakan shortcut untuk semuanya, jadi lebih mudah buat saya untuk, ya, dengan simple untuk berpindah aplikasi dengan menggunakan keyboard ini, karena setiap aplikasinya punya nama. Oke, saya tunjukin deh. YouTube kan nggak ada kan ya aplikasinya, tapi di sini saya bisa YouTube dan langsung akan terbuka YouTube Music. Dia akan buka YouTube Music. Netflix. Ya, aplikasi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi cukup cepat untuk nyari-nyari aplikasi daripada harus nyari ikonnya ada di mana dan diklik. Karena tinggal menggunakan beberapa klik dari keyboard itu jadi jauh lebih cepat menurut saya, dan jadi switchingnya juga cepat sekali sih. Jadi ya mungkin itu aja ya share dari saya. Kalau ada yang tertarik untuk aplikasi apa saja yang saya pakai untuk web development dan mungkin semuanya, ada banyak sih ya aplikasi yang baru dan yang saya beli juga ya. Kalau ada yang tertarik juga aplikasi, saya habis duit berapa untuk beli aplikasi-aplikasi dari macOS juga ya, untuk macOS ini. Ya, banyak aplikasi kecil-kecil yang aneh-aneh yang harus dibeli kayaknya untuk membuat operating system ini lebih nyaman dipakai gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.